Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ana Qurratul Aini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dengan NIM 2017 101111286. Nah, kali ini saya akan memberikan argumentasi tentang putusan Mahkamah Agung dengan nomor 211 B PDT garing PDT titik sus strip arbitrase garing 2018. Tereng. Kelihatan nggak guys? Semoga kelihatan ya. Jadi di dalam putusan ini, di mana pemohonnya adalah PT Jasa Marga dan itu sebagai pemohon dan termohonnya yaitu PT Bangun Cipta Sarana dengan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, seperti itu teman-teman. Nah, dalam putusan ini berbagai kronologi bahwasanya pada tanggal 10 Oktober 2017 Pengadilan Negeri Jakarta itu menolak eksepsi termohon, yaitu PT Bangun Cipta Sarana. Nah, ini sebenarnya kasus yang agak sulit ya teman-teman. Kenapa? Dari berbagai kronologi, dia itu dari gugatan, setelah gugatan ada eksepsi, setelah eksepsi mereka melakukan banding, setelah melakukan banding mereka kasasi, setelah kasasi mereka memori kasasi, setelah itu kontra memori kasasi, dan akhirnya muncullah putusan ini. Nah, akan tetapi jika kita sebagai arbiter teman-teman perlu kita perhatikan dalam Undang-Undang nomor 30 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di sini dijelaskan dalam pasal 70. Pembatalan arbitrase itu apa sih syaratnya gitu. Sebenarnya arbitrase ini bisa dibatalkan teman-teman gitu. Jadi ada dua asumsi saya, dari segi positif, dari segi negatif. Ini dari segi positif karena kenapa? Putusan arbitrase yang berada di dalam putusan Mahkamah Agung yang tadi saya sebutkan nomornya. Nah, itu sebenarnya tidak bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan asalkan sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 1999. Saya bacakan pasalnya ya. Pasal 70 sebentar, 70 atau 72 saya lupa tadi. Nah, 74 juga. Nah, itu bisa dijadikan jawaban kita 72. Jadi dalam pasal 70 ini poin C, saya bacakan semua ya teman-teman. Pasal 70, pembatalan putusan arbitrase. Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan, di sini kedua belah pihak jadi bisa mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Jadi bisa dibatalkan putusannya apabila mengandung 3 unsur. A. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu dan dinyatakan palsu. Ini harus palsu dulu dokumen-dokumennya. Dan yang B, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Kemudian yang C, putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Jadi harus tipu muslihat. Kalau ini secara jujur itu tidak bisa dibatalkan teman-teman. Yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Ini ya. Ini bab 7 pembatalan putusan arbitrase pasal 70. Nah,
Itu dari segi positif. Untuk dari segi negatif, sebenarnya kita sebagai arbiter harus selektif teman-teman dalam menemani klien, dalam mengedukasi klien juga tentunya. Dan bagi kita harus selektif banget dalam menyelesaikan semua perkara-perkara ini. Kenapa? Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa dalam pasal 72 sebenarnya arbiter ini bisa menemani klien sampai dengan banding saja gitu. Terus tanpa harus sebenarnya arbiter ini hanya bisa menemani klien baik itu baik atau nanti semisal arbiternya dari pihak pemohon atau termohon, itu bisa sampai banding. Kenapa? Dari banding ini sebenarnya kita itu para pihak itu sebenarnya bisa mengajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi segala perkara itu yang memutuskan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti itu. Jadi tanpa harus campur tangan arbiter, seperti itu teman-teman. Sebentar saya jawab azan dulu ya teman-teman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhlifu min rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, mungkin itu teman-teman. Jadi kita membaca putusan, tapi kita harus lihat dulu putusan dari banding itu seperti apa gitu. Jadi membaca keseluruhan juga teman-teman. Mungkin itu dari saya, argumentasi dari saya. Dari segi positifnya seperti itu, dari segi negatifnya seperti itu. Mungkin jika ada kekurangan bisa komentar di sini di bawah ini. Jika ada bukan itu Mbak Ana, seperti itu, atau ada yang ingin bisa dikoreksi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.